Terus aslamah beragama Islam. Aslamah beragama Islam. Aslama wal muadzinil murattabi ma'rifatul awqati lal muhtasabi. Wal muadzin dan orang yang adzan. Al murattib yang runtut. Ma'rifatul awqati yang mengetahui waktu sholat. Muratib itu maksudnya dia adzan untuk masyarakat banyak. Paham ya? Jadi dia adzan untuk masyarakat banyak. Nanti ada di belakang sebaliknya. Jadi kalau muadzin muratib dia adzan untuk orang banyak, harus ma'rifatul awqat, harus tahu waktu masuk sudah duhur ya, sudah asar. Oleh karena itu dia adzan. Kenapa? Karena kalau dia tidak tahu tentang waktu sholat, ternyata adzan, maka akibat kesalahan itu bukan cuma dia pribadi, tapi akan merembet kepada orang banyak. Gara-gara dia adzan, gara-gara satu orang adzan yang sholat sampai 100 orang, padahal masih belum masuk waktu sholat, maka akan mendapat dosa semuanya. Bedanya lal muhtasabih, bukan orang yang adzan untuk pribadi. Muhtasib itu di sini penjelasannya dia adzan untuk diri sendiri umpamanya. Bagaimana? Maka dia tidak harus mengetahui waktu sholat. Artinya apa? Walaupun salah dia sendiri, tidak untuk orang banyak. Wasunnatun tartiluhu bil aji wal khafdu fi iqamatin bidarji. Ini perbedaannya. Wasunnatun kesunnahan adzan atau sunnahnya adzan. Wa sunnatun sunnahnya adzan itu tartiluhu, itu pelan-pelan, tartil. Wa sunnatun kesunnahan adzan atau adzan yang sunnah itu tartiluhu, itu pelan-pelan, tidak boleh terlalu cepat. Bi'aji dengan suara yang keras. Bi'aji dengan suara yang keras. Kalau zaman dulu naik ke atas menara, ya, naik ke atas genteng atau naik ke atas gunung, biar suaranya itu keras dan didengar oleh orang banyak. Sekarang cukup azan di dalam masjid, di dalam mushola, tapi pakai mikrofon. Jadi azan itu dianjurkan pelan-pelan dan suaranya keras. Sedangkan iqamah wal khafdu suaranya tidak keras. Wal khafdu dan sunnah tidak mengeraskan suara. Wal khafdu dan sunnah tidak mengeraskan suara fi iqamatin dalam iqamah. Wal hafdu dan sunnah tidak mengeraskan suara fi iqamatin dalam iqamah. Sudah. Jadi penjelasannya, kalau adzan itu dianjurkan dengan suara yang keras. Kenapa? Karena adzan itu adalah li'iklamil ghaibin, memberitahu orang-orang yang tidak ada di tempat. Adzannya di masjid, masyarakatnya masih di pasar, masih di kantor, baru adzan. Adzan itu fungsinya memberitahu masyarakat banyak bahwasanya waktu sholat sudah masuk, sehingga adzan itu dianjurkan dengan suara yang keras. Bedanya dengan iqamah, karena iqamah itu sudah ada di masjid semua, sehingga dalam iqamah tidak dianjurkan dengan suara yang keras. Itu zaman dulu. Tapi sekarang kadang
sudah iqomah tapi orang masih ada di rumahnya masing-masing. Jadi baru berangkat kalau sudah iqomah. Mestinya enggak berangkat masjid kalau sudah mendengar adzan. Terus bidarjin dengan cara cepat. Sebaliknya adzan, kalau adzan pelan-pelan, Allahu Akbar, iqamah enggak? Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu. Tepat ya kan? Jadi sebaliknya, kalau dalam adzan dengan suara yang keras, sedangkan iqamah dengan suara yang pelan. Kalau dalam adzan dengan nyantai, dengan pelan-pelan, tapi dalam iqamah yaitu dengan cepat. Iltifat ini 9 atau 10? 10 terakhir ya. Wal iltifatu fihima idh hay'ala wa ayyakuna tahiran mustaqbila. Wal iltifatu dan menoleh. Wal iltifatu dan menoleh fihima dalam azan dan iqamah. Perhatikan, yang menoleh cuma lehernya saja. Nabi neraka kalau azan atau iqamah, yang menoleh cuma lehernya, biunukihi. Jangan sampai dengan semua anggota tubuhnya. Jadi yang ke kanan, yang ke kiri cuma lehernya, ya. Adapun dadanya tetap menghadap ke arah kiblat. Seperti sholat, posisi dada masih menghadap arah kiblat. Yang noleh ke kanan dan ke kiri cuma bagian kepala. Tidak boleh dengan dadanya Assalamualaikum, wah enggak boleh. Ini dada tetap menghadap ke arah kiblat. Wal iltifat dan menoleh fihima dalam adzan dan iqamah idh hay'ala, ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Idh hay'ala ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Ini sunnah semuanya, tidak wajib. Dan juga sunnah wa an yakuna tahiron, harus suci, yang adzan harus suci, itu sunnah. Wa ayakuna dan harus suci, wa yakuna tahiron harus suci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Mustaqbilan dan menghadap kiblat. Mustaqbilan dan menghadap kiblat. Lah ini semuanya kesunahan. Artinya seandainya tidak seperti ini ya adanya sah-sah saja, cuman kurang lebih utama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farduduhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma sholli ala Muhammad.